Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara atau yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat sedikit kepahaman maupun manfaat dari Anda sering menyimak dari konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang saat ini sedang sakit atau sedang banyak masalahnya, semoga diberikan solusi yang terbaik, yang nantinya solusi itu bisa dilaksanakan dan berdampak baik bagi kehidupan para pemirsa semuanya. Dan di sedikit cuplikan awal tadi pemirsa, bahwa kita sedang berada di outdoor atau di area luar ruangan, mobil di luar dari Padepokan Gaul. Dan tadi sekilas jika dilihat ada sebuah pohon bambu. Jelas tadi ya Mas kameramen. Nah, di mana kita sendiri berada di wilayah luar outdoor ini, ada beberapa pohon-pohon tertentu. Dan sedikit narasi dari kami bahwa konon katanya ada banyak kisah cerita dulu dari leluhur nenek moyang itu sering menyampaikan atau yang digunakan untuk menakut-nakuti, di mana pohon bambu itu dikenal dengan mistis juga yang agak luar biasa. Salah satunya dari golongan genderuwo ataupun dari golongan-golongan lain yang bisa membuat manusia yang berada di sekitarnya pun terdampak takut dan bahkan mengganggu daripada manusianya. Dan di kesempatan kita kali ini, kita akan coba menguak nyata dari yang berada di sekitar kita sendiri tanpa kita mengambil dari yang jauh begitu. Dan lebih-lebih bisa diambil hikmah ataupun kepahaman seperti apa menyikapi yang sebenarnya. Karena kita manusia hidup di alam nyata berdampingan dengan makhluk gaib yang tak kasat mata tadi, dan mereka pun sangat berpengaruh bagi lingkungan yang kita tempati. Apa langkahnya dan bagaimana cara melakukannya, dan lebih-lebih semoga saja bisa mendapat dampak baik dan positifnya begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator calon papa muda Mas Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini agak dingin cuacanya ya Mas. Benar sekali Mas. Cocok untuk Anda. Cocok hawanya. Kalau saya belum cocok. Untuk ngopi kan cocok. Untuk ngopi, bukan untuk itu. Alhamdulillah kalau itu Mas. Oke, aman-aman aja ya. Alhamdulillah aman. Aman, tambah glowing gimana begitu. Alhamdulillah. Dan tadi terdengar sayup-sayup angin yang agak kuat. Kita akan coba kuak dari sisi gaibnya di penghuni pohon bambu ini. Dan mungkin itu saja pemirsa, mohon izin, mohon doanya, semoga bisa diambil hikmahnya dan juga lebih-lebih bisa diambil manfaatnya. Itu saja, amin. Amin. Siap Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Percaya. Terikat dari kakinya teman terkunci. Jika gaib yang masuk nanti pun tidak bisa lari, tidak bisa kabur, terikat terkunci. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Percaya. Gaib terkuat yang menghuni dari pohon bambu yang saya tunjuk yang di depan saya ini, yang asli, yang terkuat, yang paling kuat. Ketarik tangan saya. So. Terikat terkunci, kakimu terkunci. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu terantai. Diapakan saya? Tidak diapa-apakan. Kakimu terkunci semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa kabur kemana-mana. Kuasai. Saya hanya melihat saja. Kamu hanya melihat, mengintip. Kamu golongan apa toh? Gak usah takut dengan saya. Siluman. Kamu siluman. Siluman apa genderuwo kamu? Siluman. Kamu siluman. Siluman apa kok begitu? Kamu kera, monyet.
Kamu berasal dari mana kok bisa di pohon bambu itu? Saya aslinya dari sana. Terus? Tapi saya melihat tadi Hmm. situ teman-teman saya. Mau nggak tak kasih Ikut makan? lihat kalian sedang apa di sini. Mau nggak tak kasih makan? Tak kasih suguhan, pisang lengkap di depanmu. Makan dulu. Tidak berdampak apapun bagi siapapun, mediator ataupun. Nanti saya akan Curi berbicara. dari mana kamu? Siapa yang mencuri masa? Kamu kan tidak bawa tadi. Tuh Kenapa lihat. dibaca? Dikasih kamu lebih banyak tuh lihat di atas. Gimana? Mana itu dadangnya? Kamu belum tahu? Belum. Ya udah nanti. Sebenarnya siapa penghuni asli dari pohon bambu itu? Golongan apa? Banyak. Setiap penghuni pohon bambu itu berbeda-beda. Penghuninya banyak. Penguasanya juga berbeda-beda golongannya. Paling kuat, paling inti, paling pusat. Di tempat mana dulu? Ya di depan saya ini loh pohon bambu ini. Kamu kan dari sini tadi yang ngetarik. Ya tapi kan tempat saya bukan sini. Terus? Kok bisa kamu tadi? Ya saya kan main di situ. Kamu itu teman-teman saya sama Kerakan juga ada di situ. Oh banyak. Kamu itu kera itu main-main terus berarti. Ya bukan main-main, saya cari makan. Kebetulan saya lewat sini. Oh. Ada rame-rame. Siapa yang rame? Ini sepi gini kok. Ya menurut saya. Ini rame. Itu cukup menarik perhatian di golongan kami yang ada di sini. Jadi begitu lah ternyata. Oke. Penghuninya di situ. Itu yang paling terkuat. Itu manusia raksasa. Buto. Bukan. Apa? Genderuwo. Itu kedudukannya masih tinggian kamu atau genderuwo itu sih kalau di dunia gaib? Ya sebenarnya tinggian itu. Keilmuannya juga tinggian itu. Kok bisa tadi kamu yang ngetarik? Ya saya main di situ juga ada kerak-kerak. Genderuwonya masih melihat, matanya merah itu. Terikat itu genderuwonya. Sallallahu alaihi Muhammad. Terikat dengan izin sang yang nurcahaya nirwana otomatis ketarik ke tangan saya. Kamu ke belakang. Sok genderuwonya terkunci kaki dari mediator ini. Terkunci. Kuasai total dari mediator ini. Kakimu terikat. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyambung. Kita suara nyambung. Jadi dia menyesuaikan saja. Kamu apa? Saya. Saya tadi kan sudah disebutkan. Wow. Kerak tadi. Kamu wow, matanya merah. Mau marah kamu? Angin-angin liup-liup tadi itu kamu juga. Pasukanmu. Bukan. Siapa itu? Ya tadi kerak-kerak tadi. Kamu sedang apa tadi di sana? Memantau kalian. Kenapa kok kami ya, dipantau? Jika musik tempat saya di situ. Kami juga akan bertindak kepada kalian. Apa tindakanmu? Kami kan menunggu kalian. Ketika kalian menyerang situ. Kami juga bisa menyerang. Apa tindakanmu coba? Akan saya tanyakan dulu. Ya, gampang kalau golongan kami. Gampangnya bagaimana? Ya nanti kalau kalian sudah tidak ada di tempat ini, kami ikuti saja dari belakang. Beserta dari pasukan saya sama golongan genderuwo ataupun dari istri saya. Kami ajak saja mengikuti kalian di belakang. Oh begitu. Itu tindakanmu. Oke. Manusia itu kan pasti kalah dengan golongan kami. Kok bisa kalah? Tanpa mereka ketahui golongan kami. Bertugas di tubuh manusia itu kan sangat mudah. Terutama dalam hal berasuransi. Apalagi manusia-manusia. Saya melihat ini kalian ya kelemahannya saat ini kan seperti itu. Oh begitu.
Saya kan juga memantau kalian. Apa kelemahan kalian? Ada apa? Kamu penghuni asli dari pohon bambu itu. Depan saya ini pohon bambunya. Saya bukan asli. Terus? Saya pendatang. Tapi kamu yang menguasai. Ya, sekarang saya menguasai di situ. Kok bisa kamu sampai pendatang, kok bisa menguasai? Ya, dulunya bambu itu bukan golongan kami. Siapa yang menguasai? Golongan siluman. Sekarang kan sudah berpindah. Karena dari siluman-siluman itu, jin-jin pengikutnya sudah agak seperti kalian. Dan berpindah tempat ke depan itu. Ya, situ kan kosong. Ditempatilah seperti golongan kami. Yang ada di sana sebelumnya. Ingat loh resikonya kalau berbohong itu terpotong-potong, anumu juga terpotong. Saya tidak berbohong. Kamu ya tahu. Memang saya seperti itu. Oke, ini makanan apa? Kalau gendruwo kawan katanya sukanya itu apa namanya? Singkong bakar. Ya, di depan lengkap. Kamu kopi. Bukan hanya itu saja sebenarnya. Apalagi? Ya semua makanan kami suka. Semuanya lengkap di depanmu. Tapi paling suka itu. Kopi ini kopinya. Ya kita ngobrol kan enak. Ya lepaskan dulu ini kaki saya. Tapi gak usah kabur, nanti kasihan jasa teman saya. Tidak, kabur kemana, saya tidak bisa. Ikatanmu lepas, kamu tidak bisa kemana-mana, terkunci dalam tubuh mediatornya. Dan mediator ini tidak bisa kamu ajak pergi keluar dari area ini. Dibenteng langsung daripada malaikat dari tasbih merah asma. Mediator itu apa? Mediator itu ya media yang digunakan bisa kamu masuk begitu loh. Orang ini maksudnya. Tidak, tenang saja. Oke. Konon katanya begini. Tak panggil apa enaknya ini? Mas Wowo kah? Ya. Atau Mas Gen? Mas Gen? Terserah. Mas Kebetulan saya kan tidak punya nama. Jadi terserah kamu. Mas Wo, tak panggil Mas Wo. Begini, dulu saat saya kecil itu sering disampaikan daripada nenek-nenek saya. Jangan main sore-sore di area pohon bambu. Nanti kamu akan ditangkap daripada entah itu gendruwo ataupun makhluk-makhluk halus begitu. Dan konon katanya aura di pohon-pohon bambu itu menyeramkan kok. Bahkan sampai Debanas Bati juga. Apakah memang setiap pohon bambu itu ada hal gaibnya yang menghuni kah? Ya semua tanaman, bukan hanya pohon bambu saja. Itu ada penghuninya. Termasuk pohon pisang juga. Loh. Kunti itu kesukaannya kunti. Kok bisa? Pohon pisang. Ya bisa, memang kesukaannya seperti itu. Karena pohon pisang itu kan tempatnya kecil. Jadi untuk kunti-kunti suka di situ. Konon katanya kalau di pohon pisang, kunti kan suka jantung pisangnya itu bentuknya seperti punyamu kan begitu. Iya. Ya. Kamu memang nggak tertawa dulu boleh. Terus gini, pohon bambu, kalau secara kasat mata kan pohon, tapi kalau orang datang kok hawanya perinding. Nah, itu kan nyata atau bulu kuduk manusia ini kan ya setidaknya indera perasa manusia. Iya. Kok bisa sampai merasakan hal seperti itu? Berarti golongan kamu itu sudah standby ataupun sedang melakukan apa sih saat manusia datang timbul rasa perinting tadi bulu kuduknya? Berarti manusia yang mempunyai indera perasa itu masih berfungsi dengan normal. Karena ketika manusia mendekati seperti pohon bambu, dimanapun bambu itu salah satu tempat yang disukai dari golongan gendruwo. Disitulah jika manusia mendatangi pohon bambu, kami juga akan penasaran. Manusia ini berniat apa? Disitulah golongan kami akan keluar semuanya. Mengerubuti manusia itu, entah di belakang, samping, kiri, di atasnya. Otomatis manusia itu merasakan hawa dari golongan kami. Yang dimana hawa itu manusia bisa dirasakan. Oh begitu. Kuduknya berdiri semuanya. Merasa hawa ketakutan. Itu karena golongan kami semuanya sudah ada di samping kanannya, samping kirinya, belakang, depan, di atasnya. Oke. Lalu jika manusia datang ke pohon bambu yang mungkin agak keramat, lalu di situ disediakan sesuatu, entah itu sesaji, dan manusianya menginginkan contoh satu hajat
menginginkan sebuah nomor. Digunakan untuk mencari nomor. Apa bisa? Bisa. Bisa. Siapa yang ngabulkan kamu? Kalau untuk mengabulkan nomor, itu ada kalanya golongan kami. Oh, Tetapi jika sudah disajikan sesajen, sudah dikeramatkan, sudah dipercaya manusia bahwa pohon bambu itu angker, mempunyai energi yang besar. Bukan hanya saya saja yang ada di situ. Tetapi golongan siluman, bahkan golongan iblis pun akan bertempat tinggal menempati pohon bambu itu untuk mendirikan kerajaan. Supaya apa? Jika manusia menyetorkan sesajen, kerajaan yang dia buat semakin besar. Energinya juga semakin besar. Jika manusia mendekatinya, pasti akan terasa hawanya. Apalagi manusia-manusia sakti, manusia dukun. Ketika mengajak orang yang kamu contohkan, ingin mengambil nomor dari apa yang dia tuju, yaitu judi. Pasti orang itu seketika dari jauh pun sudah merasakan hawanya memang pas untuk meminta apa yang kalian minta. Nomor. Ya, tergantung yang dia bawa itu apa. Jika yang dia bawa itu hanya sajen kecil, ya, golongan kami memberikan nomor pun juga akan menipunya. Tetapi apa yang dia sajikan kepada golongan seperti kami, siluman bahkan iblis besar, golongan kami tidak segan-segan untuk memberikan nomor 3 yang paling tepat di belakang. Untuk membuat mereka kaya raya. Itu salah satu contoh ya. Oke. Lalu kan gini, ada yang namanya di dunia manusia itu begini. Manusia pernah jika melihat pohon bambu, seolah-olah mereka sudah melihat nyata makhluk seperti kamu, tinggi besar. Lalu timbul rasa takut yang berlebih. Rasa takut itu di dunia manusia dianggap apa namanya bahasanya sawan. Nah, begitu. Dah ada kisah ini. Kalau orang terkena sawan di pohon bambu, berarti harus diambilkan tanahnya dari situ. Iya. Apakah itu juga nanti akan langsung berfungsi membuat baik daripada manusia yang terkena sawan tadi? Kalau berfungsi dengan baik, secara jasad manusia itu memang benar. Terus? Mereka yang ketika meyakini pohon bambu itu salah satu penyebab dari orang itu terkena sawan. Kemudian orang itu mendatangi bambu. Kemudian entah mengambil daun, mengambil bulu yang ada di bambu. Kemudian diusap-usapkan ke tubuh mereka. Kemudian mereka itu sembuh. Berarti itu karena keyakinan mereka. Tetapi cara rohani itu sangat berpengaruh. Hawa negatif di dalam tubuhnya. Oh, jadi begitu toh ternyata. Oke, kamu sebagai golongan genderuwo, Mas Wo. Mas Wo, kamu pernah membantu gak manusia di tempat ini? Ini kan area wilayah apa namanya dari rekan netizen kami toh. Pernah membantu gak dulu misalnya untuk melancarkan entah itu hajat salah satunya tadi nomor kah ataupun wanita kah? Kalau di sini tidak. Tidak. Kalau sebelum saya datang di tempat ini, di sana karena tempatnya sudah penuh, saya tidak kuat lagi. Ingin mencari tempat yang luas, belum ada penghuninya. Kemudian saya akan bisa menjadi penguasa. Kalau di sana pernah mengabulkan tadi, mengabulkan manusia, entah itu salah satunya meminta nomor, meminta ilmu pengasihan wanita. Itu golongan kami pernah melakukannya di sana. Oh, jadi begitu. Tetapi manusia yang pernah melakukan permintaan kepada golongan kami yang ada di sana, ketika kami berikan, itu memang benar terjadi apa yang dia inginkan. Wanita-wanita mana yang dia tuju itu pasti didapatkan. Tetapi kenyataan untuk mereka ingin melakukan yaitu pernikahan dari golongan kami itu pasti akan menolak dalam tubuhnya. Sampai sekarang orang itu tidak ada yang mendekati. Karena dari golongan kami waktunya untuk mengambil upah dalam jasadnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka orang itu kan sudah menikmati apa yang dia mau. Berarti pada intinya kalau orang itu mendapat ilmu pengasihan dari entah mereka datang ritual ke pohon bambu, itu nanti kamu gak menggiring
kok sampai mereka memiliki hubungan serius ke jenjang yang halal pernikahan tadi enggak. Tapi malah mungkin cinta satu malam. Apa itu? Cinta satu malam ya berarti mereka dapat habis manis sepah dibuang dong, kan begitu. Ya. Kan enak toh. Ketika mereka sudah puas, Mm-mm. dari kepuasan itulah mereka juga akan melepaskan wanita itu, Hmm. mencari wanita-wanita yang lain. Lalu saya juga pernah mendengar kisah begini. Salah satu yang menjadi apa namanya bahasa manusia, jimat atau benda bertuah yang paling mujarab untuk pengasihan, konon katanya itu adalah bulu perindu yang keluar dari pohon bambu. Bagaimana itu? Saya dulu pernah megang, tapi ya saya gunakan. Kenapa tertawa? Ya, benar. Kenapa? Tetapi golongan seperti kami itu dulu pernah masuk dalam tubuh kamu. Oh, karena dari apa yang kamu pegang itu. Tapi saya megang saja. Ya walaupun megang, pasti di dalam otak kamu itu pasti berpikiran untuk mendapatkan perempuan. Oh, ya laki-laki ya wajar dong. Dengan menggunakan itu. Enggak saya. Ya udah jangan ke sana terus, ke sini geser. Tidak kiri. jatuh. Ke sini aja, geser ke sini. Tak geser itu makanannya ya, geser semua makanannya. Kalau kamu kan suka canda toh, Mas Bo. Lalu gini, saya ingin tahu. Gimana kamu ingin apa? Mendapatkan jimat itu kembali? Saya tidak mau, saya nggak pakai ya. Mana teman saya? Itu tanyakan sendiri orangnya. Tanyakan sendiri orangnya. Saya nggak mau saya. Orang saya nggak pakai apa-apa itu masih banyak yang melirik. Kenapa kamu tertawa? Ya memang benar. Kenapa? Pesona-pesona kamu itu juga tidak jauh dari bantuan leluhur kamu. Leluhur saya. Nah, saya dulu juga nggak tahu leluhur saya yang kemana, udah jauh semua. Tapi saya pernah mendapat kisahnya dulu. Leluhur saya itu orangnya seperti itulah, sedikit digambarkan dari orang tua Ya saya. maka dari itu wanita-wanita yang terpesona dengan kamu itu hanya bantuan yang ditarik dari golongan siluman. Oh, jadi begitu. Iya. Apa kamu? Oke. Asik kamu ini. Saya. Tetapi jalur kamu kan berbeda dengan saya. Kamu siluman, saya. Iya. Terus ini yang ingin saya tanyakan, Mbah. Terus saya pernah mendengar kisah. Kenapa? Saya. Kamu ngecek saya ini. Ceritanya begitu kamu. Oh iya nggak apa-apa dong. Tapi tidak apa-apa. Justru orang yang tidak tampan, tetapi wanita-wanita yang dia miliki cantik sekali jika dipandang manusia, itu sudah pasti itu jimat salah satu bantuan dari golongan kami. Ya sekarang kan banyak fenomenanya. Ya mohon maaf lah faktanya. Kalau sekarang sudah tidak usah diungkapkan. Mudah manusia untuk mendapatkan. Kalau dulu itu berbeda. Mereka itu perlu lelakon terlebih dahulu untuk memiliki keilmuan. Terus ini ya yang saya tanyakan. Ada suatu alkisah tertentu. Ini saya menyangkut lagi saya ke pohon bambu. Pernah di suatu tempat. Pohon bambu kan sejatinya itu kan pohon, dimana itu ya kayu lah kami menganggapnya. Kan begitu toh. Seharusnya dipotong kan harusnya udah potong habis. Nah ini pohon bambu itu saat dipotong bisa kembali lagi. Kalau secara pikiran manusia normal, secara rasional kan nggak tembus. Berarti di situ ada gaibnya kah atau tidak atau ya mungkin? Pasti ada. Saya sudah menyebutkan. Jika dari pohon bambu itu dipotong habis, tetapi selama kerajaan golongan kami masih mau di tempat itu, tidak mau berpindah, pasti pohon bambu itu akan tumbuh kembali. Walaupun secara akal manusia
Mereka menggunakan apa itu yang dinamakan bisa membunuh kayu. Tetapi jika golongan kami kerajaannya masih berdiri, apa yang dilakukan manusia itu tidak akan untuk membersihkannya juga harus memakai rohani yang dijalankan. Seperti itu. Oke, nggak pakai ritual-ritual. Komat-kamit bisa mantra tidak? Ya, itu juga bisa dipertimbangkan dari golongan kami. Loh. Kok bisa begitu? Ritual-ritual itu kan termasuk di dalam rohani. Ada sesuatu hal-halnya mungkin bisa diambil hikmahnya pemirsa begitu. Ya benar, ada benarnya mungkin lah yang kamu sampaikan, Mas Wo. Terus gini, kamu sebagai genderuwo, penghuni di pohon bambu ini. Lalu saat kamu mencari makan, caramu kayak apa? Apa kamu berkeliling? Ya itu tadi sudah kamu sebutkan. Menakut-nakuti manusia. Ketika ada orang lewat, kamu buat apa? Merasakan ada manusia. Saya saja ataupun pasukan-pasukan saya berkumpul untuk mewujudkan golongan kami. Walaupun hanya matanya saja yang diperlihatkan. Jika manusia itu ketakutan ataupun bahkan pingsan di tempat, disitulah makanan-makanan kami. Apa aja yang udah diambil kalau begitu? Kalau dia kalau itu makanan sudah termasuk golongan yang sangat nikmat golongan kami. Apa itu? Sari-sari pati yang ada di seluruh tubuhnya. Oh, jadi nanti dampaknya lemas-lemas dia. Jika tidak ada target yang kami sesatkan, kami takuti, kami usili, ya kami berkeliling mencari manusia-manusia yang sedang berhubungan badan. Sedang kumpul-kumpul seperti ini, membicarakan manusia-manusia yang lainnya. Itu makanan kami karena golongan kami ikut nimbrung di situ. Kumpul-kumpul kebut juga begitu. Ya kan saya sudah menyebutkan tadi. Iya, oke. Di sini pasukanmu banyak. Pasukan saya di situ. Oke. Terus ini area sini kan ada pohon-pohon juga. Apakah masih menjadi wilayahmu atau tidak? Tidak. Golongan apa yang menguasai? Wilayah saya itu ada di situ saja. Pohon bambu aja. Yang di sini apa? Sudah banyak yang mengikuti agama. Di Muslim. Itu paling besar itu. Yang mana? Nah, kok kamu enggak? Ya saya tidak tahu bagaimana untuk masuk ke situ saja. Saya tidak bisa. Kalau anumu diperkecil aja ya. Anumu. Barangmu itu loh. Ya jangan. Kenapa? Kamu itu bodoh sekali. Apa kamu mau barang kamu saya hilangkan? Ya jangan. Lah kamu juga lucu kok. Loh, terus nanti kalau hilang gimana? Kalau ya saya punya sudah. istri. Kamu tidak usah, tidak layak punya istri kalau tidak punya barang. Kalau ada kalanya orang di dunia nyata kan pakai mungkin media timun atau apa, itu gimana? Saya suka lisunya semua kamu. Golongan seperti kami sudah mengacak-ngacak di dalam otak kamu. Yang mana? Tujuan kamu di dalam otaknya orang ini. Enggak. Saya ikut kamu saja. Nggak bisa dong, enak sekali yang ikut saya. Ya ikut teman saya itu yang di situ. Nanti gabungkan jadi satu. Ya sudah, saya ikut situ saja, tidak usah digabung. Nggak usah. Lalu ini yang ingin saya tanyakan. Orang laki-laki itu banyak. Orang yang memakai benda-benda untuk mengeluarkan hasratnya. Itu manusia-manusia yang sudah bodoh sekali. Manusia yang gila. Kan gini. Gila dipengaruhi golongan kami. Lah gini maksud saya, ini merambah ke dunia nyata kepada kami. Ada orang yang meminta bantuan atau ada mungkin mereka terkena masalah datang pada kami, di mana mungkin suaminya loyo kan gitu. Akhirnya istri kan ya nggak puas. Datang kepada kamu. Kamu berarti dukun. Bukan. Bukan. Ya, mungkin kan teman-teman saya. Kan gitu toh. Ya kita itu hanya belajar sama-sama. Bukan ya, dukun terus saya. gimana? Nah, kalau dia sempat mengatakan datang ke kami kan begitu, bahwa selama dia punya suami itu nggak bisa merasakan hal yang pada umumnya manusia kan begitu. Kalau dia menghalalkan mungkin menggunakan cara media-media seperti timun tadi atau hal apapun, nah kan begitu. Berarti itu juga pengaruh dari golongan gaib.
salah satunya Hmm. golongan kami. Jika sudah seperti itu kecil golongan Ha-ha. kami. Tetapi yang paling besar dalam jasadnya sudah iblis. Astagfirullah. Tujuannya itu bukan seperti itu aslinya. Terus? Tetapi agar membuat huru-hara di dalam rumah tangganya. Supaya orang itu mencari apa yang dia inginkan. Supaya bisa nafsunya itu bisa tersalurkan dengan apa yang dia inginkan. Oh. Iya. Saya mulai paham apa yang kamu ucapkan. Iya, memang dampak nyatanya mereka larinya ke selingkuh arahnya. Perselingkuhan di mana-mana. Jelas itu. Kalau itu golongan iblis yang sudah bekerja. Enggak kamu. Banyak di dalam jasad manusia yang seperti itu. Okay. Kan golongan kami itu hal terkecil. Oke. Ya, kita sudah lumayan banyak bicara di kesempatan kali ini. Dan kebetulan kamulah yang menguasai di wilayah pohon bambu ini. Kamu tajak Islam ya? Gimana? Ya, kalau kalian bisa, saya bersedia. Coba dadamu dan siluman kera tadi gabung jadi satu. Itu dadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Iman Islam masuk melalui dadamu. Semakin jelas, semakin tembus, penghalangnya hancur jebol. Rasakan semakin dalam, semakin sejuk. Semakin kamu merasakan kedamaian di pikiran yang kamu punya itu otomatis nyambung. Kacau. Kenapa? Kacau kenapa? Nafsu saya hilang. Enggak, nanti dikembalikan. Ya, cepat. Semua syarat Islam, tata cara ibadah lengkap. Sang yang percaya masuk. Amalia yang tersambung. Sang yang percaya sebagai sang penguasa. Dan kalau menyalahkan masuk. Semakin jelas. Dan nyambung langsung. Bisa kamu gunakan ilmu itu. Coba tarik semua itu pasukanmu yang mau dan istri-istri anakmu. Kalau ambil semua. Praktekan. Pasukan saya. Yang menolak itu langsung meledak. Istri saya kuntilanak. Siluman kera. Semuanya gabung. Kerajaanmu langsung dihancurkan. Assalamualaikum malaikat tasbih gemar asma. Diganti kerajaan yang lebih bagus. Dengan segala fasilitas ibadah yang lengkap. Yang tidak mau. Semuanya juga ketarik. Sudah menjadi pasukan saya, tetapi tidak mau semuanya sih. Dilempar saja, tidak mau. Sudah semua. Di kepala saya dan di tubuh saya, di tubuh teman-teman saya. Terikat jadi satu. Teman-teman saya juga terikat menjadi satu, gabung. Bergabung semua, nggak ada yang tertinggal. Udah semua. Coba kita saatnya bersyahadat, bersaksi kepada Allah ya. Supaya tidak ingkar begitu. Ikuti kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli danbin wa atu bu ilaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang percaya nama Allah disempurnakan lagi mas dadamu. Iman Islamnya lebih sempurna, lebih dalam, penghalangnya jebol hancur. Sallallahu ala Muhammad. Jika dan berdusta khianat pura-pura akan meledak terlempar. Semua syariat Islam dan juga seluruh tata cara ibadah lengkap. Semua masuk. Amalia yang tersambung. Dan seluruh ilmunya lengkap. Dan ilmunya lengkap masuk yang membutuhkan.
Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke wujud mujin yang gagah, kuat, perkasa, dan seluruh pirantinya lengkap. Tampan. Mungkin hampir seperti saya juga bisa. Terima kasih. Seperti saya kamu. Tidak. Kenapa? Istri banyak. 11 ya banyak. Belum. Gimana? Sepertinya cukup. Loh, berarti kalau manusia ingin istri berpuluh-puluh itu berarti golongan kamu juga penuh dalam tubuhnya. Iya. Kenapa kamu semakin Islam semakin kalem gitu rasanya? Coba kamu sampaikan. Ya, semakin sejuk, semakin damai. Apa yang saya rasakan tidak seperti tadi. Oke. Mungkin kamu nanti berjuang di sini ya, gabung dengan jin muslimin tadi. Boleh kamu nanti berhubungan dengan istrimu, menikah dulu, kan begitu. Tidak langsung tancap, tidak langsung hajar. Jelas? Ya, jelas. Dan kamu tidak boleh mengganggu manusia. Karena tugas jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah. Itu hanya taat beribadah pada Allah kan gitu. Tapi saya ditugaskan untuk mengganggu manusia. Dulu. Sekarang. Kok bisa? Tetapi manusia-manusia yang tidak tahu tempat. Di mana tempat itu digunakan untuk bermaksiat. Oh, jadi kamu untuk membasmi kemaksiatan perihal tugasmu. Oh, boleh kalau itu. Ya, mungkin mengurangi efek kemaksiatan ya. Mungkin itu kan juga bagian perintah dari Allah, mengurangi kemungkaran melalui hal gaib seperti kamu kan begitu. Oke, saya paham. Kamu agak cerdas juga sekarang ini, nyambung semua ya. Semakin nyambung, semakin cerdas. Ilmu yang kamu punya itu langsung terupgrade. Kamu punya senjata juga yang kamu butuhkan. Lengkap di tangan kanan kirimu. Baju perangmu tuh lengkap. Tenagamu tidak akan habis-habis, terkuras. Teman langsung pulih lengkap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ingat, berjuang dengan taat, istiqomah dalam rangka taat pada perintah Allah melalui jalur beliau. Jelas? Saya mengerti. Oke, kamu nanti berjuang dengan stempel perintah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah untuk berjuang ini masuk. Kerjakan apa yang kamu ditugaskan pada kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham? Saya paham. Saya mohon maaf sebagai manusia kalau saya agak tadi jorok atau bagaimana begitu. Tidak apa-apa. Saya pun tadi juga bicara jorok. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman tepuk mediator teman saya ini, jempolkan jadi satu, kotoran-kotoran sampai tertinggal. Ya. Buangin semua efek-efeknya. Gabung jadi satu semuanya. Silahkan kamu berjuang. Saya keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Efek-efeknya menguap semua. Sehat mas? Alhamdulillah sehat mas Titis. Habis makan timun enggak? Enggak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit kisah pengalaman nyata dan realita di mana di suatu wilayah tertentu ini, dan ini menyangkut lingkungan nyata dan begitu besar impact atau dampaknya jika lingkungan itu ada daripada bangsa gaib yang menguasainya. Dan bangsa gaib itu jika fasik akan berpengaruh lah kepada lingkungannya begitu. Dan juga seperti yang kami sampaikan, sebagai pengingat bagi kami maupun para pemirsa, kita diciptakan oleh Allah itu berdampingan dengan makhluk gaib, di mana makhluk gaib itu jika kita tidak tahu menahu dan jika kita malah berbuat yang tidak sesuai dengan perintah Allah, maka gaib tadi yang fasik pun akan lebih kuat dan akan membuat dampak lebih buruk kepada kehidupan kita manusia begitu. Dan salah satu contoh halnya adalah jika menjadikan suatu hal tertentu di sebuah tempat-tempat khusus tertentu, itu salah satu contohnya. Dan semoga itu bisa sedikit dihilangkan daripada mindset kita sebagai manusia. Dan dari kami, jika banyak
ucapan kami yang kotor, bahasa kami yang kotor maupun kurang nyaman di telinga para pemirsa, kami sebagai manusia dengan segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, ada kebenaran, dan juga ada sedikit dampak baik maupun manfaat, itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.